cukup easy listening sih. Lagunya cukup easy listening, meskipun aku secara lirik nggak paham ya. Memang kalau Korea tuh visualnya gila. Dijaga banget ya. Ini aku lihat kayak gamenya Final Fantasy pak ini pak. Aku gak ngikuti Sailor Moon sih pak. Sorry ya pak. Aku dulu ngikutinya Dragon Ball pak. Beda kita tontonannya beda. Ya mereka raja dan sih memang. Hai guys, welcome to Westback. Ya kali ini kita akan membahas satu genre yang cukup Anda sulit. Cukup saya sulit untuk mencerna sebenarnya ya. Cuman ini saya berusaha untuk objektif ya. Jadi kalian kalau semisal tahu track recordnya kita ya setiap kali react ya. Genre ini memang jarang disentuh. Gak pernah bahkan sih. Bukan jarang, gak pernah. Ini pertama kalinya. Ini pertama kalinya kita menyentuh genre ini. Genre apa pak? Genre K-pop. Nah, genre K-pop gitu. Jadi for your information guys, aku sebenarnya nggak gimana ya ngomongnya ya. Genre K-pop ini Ya bukan kiblatmu ya mungkin bisa dibilang. Kayak bukan ya, kiblat genreku lah. Betul. Jadi kayak sama lah, maksudnya jangan istilahnya contoh ya, misalnya orang sukanya denger jazz. Iya. Suruh dengerin Rock. lagu rock atau bahkan dangdut misalnya. Ya susah untuk bisa objektif karena memang sukanya jazz. Iya. Gitu. Jadi baru denger rock atau baru denger dangdut dikit rasanya ya gitulah. Ya kalau kalian lah, semisal kalian yang suka K-pop kan pasti kalau semisal dengerin rock kan pasti Oh gitu ya, pasti ya nggak bisa relate juga gitu. nggak bisa relate. Cuman ini Kayaknya aku menarik mencoba sih. ya. Aku mencoba karena sebenarnya dulu aku suka dengan girl band, salah satu girl band. Tapi ya jujur aja suka karena visualnya ya. Jujur aja itu aku SMP mau masuk SMA ya. Iya. Jadi SMP kelas 2 kelas 3 lah, semester akhir. Muncul girl band ini yang begitu hits ya, baik di Korea maupun di Indonesia ya. Yaitu SNSD. Oh iya. Nah, yang bakal kita react ini salah satu mantan personil dari SNSD. Yaitu Taeyeon. Oke. Nah, SNSD sendiri memang sebenarnya sudah nggak ada atau gimana sih? Tanya aku nggak tahu juga ya. Aku nggak begitu ngikutin ya. Maksudnya aku cuman dulu awal-awal waktu hits banget itu. Aku pokoknya dulu kan sukanya ini si Taeyeon sama si Tiffany. Kalau Anda tahu. Aku juga nggak tahu sih ya. Pokoknya dua itu yang jadi satu magnet ya menurutku ya. Cuman belakangan ini kelihatannya udah bubar sih. Udah, iya. Udah bubar kelihatannya. Soalnya mereka juga angkatannya kan harusnya aku juga sih ingetku. Maksudnya umurnya tuh mungkin bisa jadi antara 28 ke atas lah. Iya. Setahuku, karena memang waktu itu juga aku posisi udah SMA kok sama. Ya, Gak mungkin lah SMA, aku SMP kok. aku SMA kuliah ya kayaknya. Kuliah harusnya. Nah, aku udah kuliah ya. Mungkin mereka juga seumuran itu juga. Jadi ya memang lagi banyak banget teman-teman yang dengerin, dan aku juga tipenya juga aku selalu suka banget enggak, tapi dibilang nggak suka juga enggak gitu. Jadi sering banget Netral ya? teman-teman netral. Teman-teman sering banget muter di laptopnya dan lain-lain gitu. Iya. SNSD ini. Ya ini Taeyeon ini jadi salah satu apa ya? Salah satu leadernya lah. Apa ya? Dibilang bukan leader. Apa? Ya anggapannya kalau Power Ranger tuh Ranger merahnya lah. Ya repot ya. Anda kasih perumpamaan bocah banget ya. Jadi kita nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung react. Taeyeon, Iron View. Oke, opening. Kayak game-game ya, ini ya dari opening awal ya. Oke. Mantap banget sih ini. Memang kalau Korea tuh visualnya gila. Dijaga banget ya. Ini aku lihat kayak gamenya Final Fantasy pak ini pak. Apa ya? Ya itu bener fantasi banget lah. Fantasi Iya. banget. Tapi dari dulu memang kalau si Taeyeon waktu di SNSD pun ya memang konsepnya sih ya fantasy ya kebanyakannya. Iya. Temanya love, cuman memang banyak banget pernak-pernik fantasi yang dibangun di sini, dibuild di sini. Pertama kali lihat ini yang teringat tuh apa? Aku ya Visual. game. Kamu game. Game Final Kalau aku Fantasy. Sailor Moon. Rambutnya loh. Rambutnya Sailor yang Moon. pas apa tadi yang udah nggak keulang nanti deh. Aku gak ngikuti Sailor Moon sih pak, sorry ya pak. Aku dulu ngikutinya Dragon Ball pak. Beda, kita tontonannya beda. Tolong. Semua saya nonton. Sailor Moon. Kartun.
Masih cantik sih si Taeyeon ini dari dulu sampai sekarang nih. Nah nanti ada warna-warna visual yang menurutku agak beda dibanding girl band yang sekarang aku lihat ya. Nah, tapi yang aku suka tuh transisinya sih, mereka tuh bisa nempatin, wah asik sih. Smooth ya, Iya. pindah-pindahnya ya. Betul. Dan ya harus diakui dance mereka juga hebat sih. Ya mereka raja dance sih memang. Ya. Maksudnya hampir semua penyanyi Korea ini bisa ngedance kebanyakannya. Mungkin bisa jadi kayak syarat jangan-jangan ya. Ya bisa jadi ya. Bisa jadi syarat. Mm-mm. Harus bisa dance. Visualnya asik sih. Ini pasti ya ini semua kan. Hmm. Green screen semua ya atau blue screen. Nah itu kayaknya sih harusnya pakai itu juga CGI juga gitu. Asik-asik. Keren. Dan tipe musiknya beda ya dibanding yang akhir-akhir ini lagi ngetren nih, Yang- kalau pop ya. Iya, Untuk aku Korea maksudnya, sorry Korea. aku masih bisa menyerap lagu ini ya. Nah, Karena genrenya ini ya ini memang genre lagi viral ya memang ya. Kayak R&B, Ya. terus ada funknya, terus ada pop scene-nya, 80s scene gitu ya. Terus kayak ini musik-musik di game, Mbak. iya, Ya kan? iya, kayak ya pokoknya ya ding 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 ding. Nah itu udah kayak ya. Jadi asik sih, yang buat asik itu sih. Jadi di telinga ya, maksudnya ini cukup easy listening sih. Lagunya cukup easy listening, Ya. meskipun aku secara lirik nggak paham ya. Aku nggak paham ya. Cuman ini kalau dari segi musiknya sih aku suka, karena aku suka musik-musik yang kayak gini sebenarnya. Tapi biasanya aku dari musik ini kayak The Weeknd, tahu kan? Weekend iya banget. The Weeknd ini kan yang membawa lagi style 80s ini kan ya The Weeknd, Bruno Mars ya kan. Bener. Kalau yang upbeatnya mungkin lebih ke Weekend, tapi kalau yang Bruno itu lebih kayak romantisnya itu kayak. Ya. Deng. Ya, ya. Nah, kalau Bruno Mars lebih ke arah sana. Ya. Gitu. Tapi kalau semisal yang kayak yang ini ya, yang lebih ngebeat ya mungkin ya. Nah. Kalau yang ngebeat memang si The Weeknd gitu. Ya. Ya kayak tipikal lagu lo-fi juga sekarang. Lo-fi bisa jadi. Jadi enjoyable banget, terus enak banget kalau buat dengerin sambil Kerja, nyantai-nyantai. Gitu. Sambil semisal lagi hujan-hujan gitu, Ya, cocok banget ini lagunya. Enak. Terus kalau secara visual memang si Taeyeon ini gimana ya, nggak bisa tua atau gimana ya? Iya sih, maksudnya Dari dulu loh, mukanya gitu-gitu aja ya. nggak kelihatan kayak seumuran aku sih. Ya, maksudnya dari zaman SNSD ya, Nah, cute-nya itu masih ada sampai sekarang. awet muda. Awet muda banget loh. Jangan-jangan vampir. Iya, curiga gue. Terus vokalnya kalau dibandingkan zaman SNSD sih memang secara timbre lebih tebal ya. Dan lebih berkarakter juga. Apa mungkin karena waktu zaman SNSD itu nggak terlalu mungkin kecampur dengan suara lain ya. Ya. Suara-suara maksudnya personil lain, Tiffany dan kawan-kawannya itu. Iya. Mereka kan juga kalau girl band itu lebih sering banget pecah suaranya dan ganti-gantian nyanyinya gitu kan. Jadi kayak warna suaranya tuh bisa kadang beda pas yang si personil ini nyanyinya kayak gini, personil nyanyi kayak gini gitu kan. Sedangkan kalau dengan solo gini enaknya jadi menonjol sekali sih. Menonjol suaranya. banget, benar. Gitu. Jadi memang di sini khasnya Taeyeon ini benar-benar dapat sih. Di sini jadi lebih menonjol gitu loh. Jadi kita benar-benar bisa menilai suaranya Taeyeon. Kadang kalau misal dulu kan aku nggak cuman lihat klipnya ya. Maksudnya kebanyakan dengerin dari audionya gitu. Jadi kadang dulu masih suka salah nebak nih. Ini suaranya siapa gitu. Masih kadang susah nebaknya gitu loh. Ini suara Taeyeon lah, suara Tiffany. Aku tahunya kok cuma itu ya. Yang lain nggak ngerti. Yang lain lupa Yang ya. lain ngeblur katanya. Iya. Terus konsep videonya aku suka banget sih. Kayak ya itu tadi efek-efeknya kayak drama fantasy gitu sih. Lebihan. Betul, fantasi banget sih. Fantasi banget. Keren sih. Jadi dia ngeblendnya ini kayak bikin konsepnya ini jadi kayak ya drama fantasy, terus ada juga sisi gamenya juga gitu ya mungkin ya. Dia mana itu keren sih. Iya, Itu kayak iya.
Wih. Terus memang tadi tuh visualnya bagus banget sih, aku suka sih. Menarik banget. Terus dari segi judulnya juga Iron View. Pertamanya kita bacanya INVU ya atau info ya. info. Ternyata enggak, waktu di diputar lagunya ternyata INVU. INVU dan baru connect kita. INVU. Jadi bahasa Inggris NV. iri ya, benar. Iri bener. Aku iri dengan kamu gitu. NVU. Tapi disingkat bagus sih, cara Iya. penamaannya berarti unik ya. Cara penamaannya unik. Ya cukup kreatif sih dia ya. Ya. Terus untuk koreografinya juga bakal jadi signature tuh. INVU itu di itu. Ya, dia Aku nggak bisa, kaku ya. Terminator sebenarnya dia. Terus untuk K-popper lainnya ya, kalian harus belajar sama Mbak Taeyeon ini yang sudah senior. Iya. Lisa Blackpink ya kan, Jenny, ya? kok Jenny? Siapa? Ya Jennifer kan? Nggak tahu. Nggak tahu, jangan tanya aku. Si Jenny Blackpink ya kan, Oh, Jenny Blackpink. Ya. Jisoo itu harus belajar sama Mbak Taeyeon ini. Karena mungkin genrenya ya itu, kalau aku pribadi tuh ya itu sekarang kan nggak pernah hit, maksudnya nggak pernah nge-hit K-pop juga, cuman yang sering didengar akhir-akhir ini itu lagu K-popnya tuh sering kali kayak cuman pengulangan yang nge-rap-nya itu loh. Yeah. Kayak yang misalnya du atau gimana ya. Turut. Ya kayak gitu-gitunya itu loh. Yeah. Maksudnya ya oke, dibilang jelek enggak, cuman maksudnya kayak apa ya? Mungkin bosen aja kalau aku lebih ke Ya karena semuanya jadinya seperti itu. jadi Jarang kayak, yang membawa seperti ini. lelah aja sama yang tipe kayak gitu, sedangkan ini baru nih K-pop tapi pembawaannya R&B, terus, funk, funk 80s scene. 80s gitu kan. Dan uniknya juga, nah ini boleh nggak langsung masuk ke tempatnya video? Boleh, langsung ya. aja. Jadi yang aku perhatiin uniknya adalah kalau misalnya konsep lagu kayak gini sering kali itu pakai konsep yang 80s banget. Jadi yang kalau misalnya pakai warna-warnanya tuh ngejreng, pink atau biru cyan gitu. Jadi terus pewarnaannya, kalau misalnya sering perhatiin videonya The Weeknd juga mungkin teman-teman, itu kan sering pemakaian warnanya tuh ada yang merahnya merah terang banget, jadi gelap terus disentrong sama lighting warna merah banget. Habis itu atau mungkin misalnya ungu, ya memang karena di zaman 80s itu memang lagi ngetrennya tuh warna-warna seperti itu gitu tuh. Terus editannya gitu, apa namanya. Nah, di sini uniknya dengan lagu seperti ini justru videonya tuh justru malah kayak fantasi banget gitu. Nah, itu yang aku perhatikan, wah, oke, unik nih, dan ternyata nggak ngedrop, nggak mengubah apa ya, nggak bikin orang jadi kok begini, nggak. Malah justru jadi kayak sesuatu yang fresh gitu loh. Menurutku jadi sesuatu yang wah, oke nih, bagus nih. Apalagi sekali lagi dari dulu visualnya video Korea itu memang wah gila sih, harus diakui sangat apa ya, bahkan mungkin bisa jadi part of the apa ya, utamanya dari MV-nya itu mereka visual banget. Habis itu pewarnaannya jadi lebih. Nah, kalau di sini banyak banget pewarnaannya malah warna-warna yang biasanya kalau Korea kan sering banget warna pastel. Jadi kayak pink yang halus atau biru muda yang halus. Terus terang ngejreng gitu kan. Kadang ada yang ngejreng dan lain-lain. Justru di sini enggak. Justru di sini lebih kayak silver, putih, biru, terus pas di padang gurun tuh dilihatinnya coklat, kuning gitu. Jadi kayak kelihatannya kayak di Mars gitu, kayak lagi di Mars gitu kan. Terus konsepnya juga kayak di yang aku perhatiin kayak di Olympus gitu loh. Jadi kayak yang kalau itu kan ya pas panah itu kan banyak patung-patung Greeks gitu kan. Nah, itu kesannya ke sana gitu. Menarik, ini unik banget gitu. Jadi kayak fantasi banget. Dan di mata nggak sakit ya. Jadi perbedaan-perbedaannya itu halus banget. Iya, dari transisi ke apa ya, dance-nya tuh bisa gerakannya transisinya dari satu tempat ke lokasi lain kan, itu kan pasti beda di waktu yang berbeda syutingnya. Tapi tuh mainin videonya tuh begitu ngezoom setek berubah, itu gerakan posisi si Taeyeonnya tuh sama gitu loh. Jadi di situ juga gitu, maksudnya tuh kayak seakan-akan ya syutingnya dengan timing yang bersamaan, padahal enggak gitu. Memang transisinya, terus mereka latihan dance-nya tuh pasti udah kelihatan banget, nggak mungkin cuman seminggu 2 minggu, pasti persiapan tuh wah gila sih. Apalagi nama besar kayak Taeyeon ya. Betul. Jadi nggak mungkin sembarangan. Membawa brand tuh nggak gampang gitu. Membawa itu. Keren banget.
Kalau tebakanku, menurutku ini mungkin pakai CGI. Jadi karena bisa apa namanya, tadi ada kayak beberapa bola-bola ngelilingin apa si Taeyeon juga dan lain-lain itu kan apa ya? Kok agak susah kalau misalnya sampai pakai barang asli dan lain-lain itu bentuknya itu sih kalau aku perhatiin pakai CGI gitu. Jadi coba mungkin teman-teman bisa klarifikasi juga. Terus apalagi ya? Oke lah, aku suka. Dan sekali lagi mungkin bukan tipe yang ada storytellingnya kalau untuk tipe-tipe lagu gini. Jadi kayak lebih ke penggambaran aja sih. Ini kan lebih kayak ya mungkin menggambarkan metafora dari liriknya. Dari cinta sebenarnya ya mungkin ya. Tadi dari segi lirik sih kita kan memang nggak paham ya, karena kita bukan K-popers, jujur aja. Terus kita juga nggak ngerti Korea ya. Kalau bahasa Ngawi itu kita bisa. Madura masih bisa. Denny Caknan masih bisa. Sorry Rek, Surabaya Rek. Iya. Mungkin kalian kalau semisal yang tahu Korea ya, bahasa Korea, atau kalian K-popper mungkin bisa. Apalagi fansnya Taeyeon. Terutama ya. Coba tolong bantu kami untuk memahami lirik dari INVU ini ya. Maksudnya kenapa dinamain INVU? Iya, kenapa? Ya. Kalau tebakan kita kan yaitu envy karena envy iri gitu ya. Tapi ya apa? Iri terhadap apa? Terhadap apa gitu. Jadi sekali lagi ya guys, karena kita kan ini react kita ini kan benar-benar langsung on the spot ya. Kita memang sengaja kita langsung react apa adanya. Kita belum cari info yang sangat lebih mendalam ya. Kita benar-benar objektif dari videonya doang, dari audionya doang gitu. Jadi bener-bener kami berterima kasih kalau kalian bisa bantu di kolom komentar, bantu kita untuk memahami. Tolong jelasin ya. Oke guys, kalau misal kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk like, subscribe, dan lonceng jangan dilupain. Ya, dan jangan lupa untuk komen sebanyak-banyaknya. Ya, untuk kasih kita support untuk video-video selanjutnya. Oke. Oke. Sekian video Ria kali ini. Kamsahamnida.